Saya sangat mendukung program Kampung Iklim yang ada di Kabupaten Banyumas. Program Kampung Iklim, program yang ditetapkan sebagai gerakan nasional pengendalian perubahan iklim berbasis masyarakat, merupakan salah satu langkah strategis dalam membumikan isu global perubahan iklim menjadi aksi bersama di tingkat lokal. Kegiatan yang dilaksanakan di Desa Karangsalam Lor, Kecamatan Baturaden, dimulai dari tahun 2011 melalui kegiatan penanaman pohon, konservasi lahan, reboisasi hutan, memilah sampah, menghemat listrik dan air, tidak membakar sampah, tidak membakar hutan dan lahan, serta meningkatkan ketahanan pangan, diharapkan dapat mendukung 20.000 program Kampung Iklim tahun 2024 yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo. Saya mengucapkan terima kasih kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas dan OPD terkait lainnya dalam melakukan pembinaan, pendampingan, dan bantuan kepada kelompok program Kampung Iklim yang ada di Desa Karangsalam Lor, Kecamatan Baturaden. Desa Karangsalam Lor merupakan salah satu desa di Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Dengan luas wilayah 142,6 hektar yang terbagi menjadi 2 dusun, yaitu Dusun Karangsalam dan Dusun Mulangsari. Dari 2 dusun tersebut terbagi menjadi 3 RW dan 15 RT. Sekarang ini Desa Karangsalam Lor sudah menjadi desa wisata yang berbasis konservasi dengan menawarkan keindahan alam wisata seperti Curug Telu, Curug Moprok, Curug Lawang, Sendang Bidadari, camping ground, serta menawarkan berbagai kuliner, serta menyediakan tempat menginap atau homestay. Secara geografis, Desa Karangsalam Lor berbatasan dengan sebelah utara kawasan Perum Perhutani KPH Banyumas Timur, sebelah selatan Desa Kemudian Kidul Kecamatan Baturaden, sebelah timur Desa Limpakus Kecamatan Sumbang, dan sebelah barat Desa Kemudian Lor Kecamatan Baturaden. Secara topografi, Desa Karangsalam Lor merupakan daerah perbukitan dengan kemiringan kurang lebih 15% dan ketinggian dari permukaan laut 500 sampai 700 meter kpl. Untuk jenis tanah di Desa Karangsalam Lor adalah tanah plat jenis latosol, dan mayoritas mata pencaharian warga masyarakat Desa Karangsalam Lor adalah sebagai petani. Perubahan iklim dan masalah lingkungan hidup merupakan kondisi aktual secara global tentang terjadinya kerusakan ataupun pencemaran lingkungan akibat dari adanya beragam aktivitas manusia. Dampak dari perubahan iklim yang dirasakan oleh masyarakat Desa Karangsalam Lor adalah dengan adanya perubahan pola hujan, gagal panen, munculnya penyakit akibat perubahan iklim, dan terjadinya kekeringan yang terutama dirasakan oleh mayoritas masyarakat Desa Karangsalam Lor yang mata pencahariannya sebagian besar adalah petani. Beberapa mata air yang terdapat di Desa Karangsalam Lor yang merupakan sumber penghidupan bukan hanya bagi masyarakat Desa Karangsalam Lor, tetapi juga warga desa yang lain. Institusi pemerintah dan juga swasta tidak luput dari dampak kekeringan. Bahkan puncaknya pada tahun 2007 terjadi krisis air yang berakibat terjadinya perebutan mata air antara petani dengan pengguna yang lain. Oleh karena itu, berpijak dari pemikiran tersebut di atas sudah menjadi tekad masyarakat Desa Karangsalam Lor untuk dapat melakukan upaya yang bertujuan mengurangi dampak perubahan iklim dengan melakukan upaya adaptasi dan mitigasi yang bertujuan melestarikan sumber daya alam guna mewujudkan tatanan kehidupan masa depan yang berwawasan lingkungan melalui pengelolaan sumber daya manusia dan penghijauan berbasis masyarakat.
Langkah pertama yang dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat peduli lingkungan atau tim Proklim Desa Karangsalam Lor adalah menginventarisir segala potensi yang ada, seperti potensi wisata alam berupa air terjun atau curug, potensi sumber daya manusia berupa kelompok-kelompok penggiat lingkungan, potensi ibu-ibu penggiat tanaman obat keluarga atau toga, potensi pengelolaan limbah padat dan cair atau sampah, potensi kelompok-kelompok pengrajin atau bank sampah, potensi pengembangan sumber energi baru dan terbarukan. Setelah bersama-sama menginventarisir potensi yang ada di Desa Karangsalam Lor, selanjutnya tim Proklim Desa Karangsalam Lor melakukan kegiatan adaptasi dan mitigasi. Adapun beberapa kegiatan adaptasi yang telah dilakukan adalah untuk pengendalian kekeringan, banjir, dan longsor. Pembuatan peresapan air. Mengingat curah hujan yang cukup tinggi, sehingga kami mengambil kebijakan setiap pembangunan jalan lingkungan harus menggunakan paving block atau paving batu, juga pembuatan sumur resapan di lingkungan perumahan warga Desa Karangsalam Lor dengan diameter 1 meter dan kedalaman 3 meter dengan jumlah cukup banyak mencapai 40 buah. Hal ini untuk memaksimalkan resapan air hujan. Pembangunan dam. Kegiatan sipil teknis ini bertujuan mengurangi laju air permukaan dan pemanenan air hujan. Mengingat topografi di Desa Karangsalam Lor adalah perbukitan sehingga laju air permukaan sangat tinggi. Perlindungan dan pengelolaan mata air. Ada sejumlah 26 mata air untuk melestarikan dan mengelola mata air ini dengan cara yang pertama, menginventarisir mata air yang ada. 2. Membuat aturan dalam hal pemanfaatan mata air. 3. Melakukan penanaman tanaman konservasi di sekitar catchment area. Sebagai upaya untuk penghematan penggunaan air bersih di Desa Karangsalam Lor yang dikelola oleh Badan Pengelola Sarana sudah menggunakan sistem meteran sehingga penggunaan air oleh warga bisa lebih efisien. Sarana dan prasarana pengendali banjir yang dilakukan untuk mengendalikan banjir di Desa Karangsalam Lor. Adapun kegiatannya adalah pertama, pembersihan irigasi yang dilakukan setiap tahun di bulan Sura dengan cara gotong royong. Kedua, pembangunan drainase dilakukan untuk mengantisipasi luapan air hujan yang dilakukan dengan pembangunan drainase. Ketiga, pembangunan embung. Embung dibangun pada saluran irigasi dengan tujuan menanggulangi luapan banjir. Pengendalian longsor dengan pembuatan terasering pada tebing-tebing dengan kemiringan yang curam dan yang sangat rawan longsor, terutama pada musim penghujan, dengan ditanami tanaman konservasi yang melibatkan masyarakat dan Dinas Perkebunan Kabupaten Banyumas dengan memberikan bantuan bibit tanaman buah dan kayu tahunan. Peningkatan ketahanan pangan. Kegiatan yang telah dilakukan adalah melakukan penanaman tanaman pangan selain beras dan juga melakukan upaya-upaya sosialisasi penggunaan bahan-bahan makanan non-beras yang dikemas dalam bentuk lomba-lomba inovasi makanan bahan non-beras. Selain itu, dengan melimpahnya hijauan pakan ternak yang ada di Desa Karangsalam Lor menjadi salah satu pertimbangan membentuk kelompok peternak kambing yang dibentuk tahun 2019 beranggotakan 20 orang dengan jenis kambing Jawa Randu dan Gembel. Untuk melakukan pengendalian penyakit terkait iklim yang dilakukan adalah secara rutin melakukan pemberantasan sarang nyamuk atau PSN dan juga melakukan sosialisasi melalui kader-kader PKK desa kepada masyarakat secara rutin. Kegiatan ini melibatkan bidan atau tenaga kesehatan desa dan kader-kader PKK desa juga tokoh masyarakat beserta pemuda. Adapun beberapa kegiatan mitigasi yang telah dilakukan adalah untuk pengelolaan sampah limbah padat dan cair. Pengelolaan limbah padat atau sampah di Desa Karangsalam Lor sudah dilakukan
oleh petugas sampah yang merupakan bagian dari badan usaha milik desa atau BUMDes. Kegiatan ini dilakukan dengan pengumpulan sampah di setiap lingkungan pemukiman warga dengan menggunakan tong atau drum sampah yang dipisahkan antara tong atau drum sampah organik dan anorganik. Pengangkutan sampah menggunakan gerobak yang sudah disekat untuk memisahkan antara sampah organik dan anorganik. Setelah sampah terkumpul, dibawa ke bank sampah untuk dilakukan proses pemilahan. Untuk sampah anorganik yang mempunyai nilai ekonomis, dipisahkan selanjutnya dijual kepada pengepul, dan lainnya dilakukan pencacahan dengan mesin chopper. Kemudian untuk sampah organik diolah lagi menjadi bubur sampah, kemudian digunakan sebagai pakan maggot atau BSF. Budidaya pertanian rendah emisi. Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan budidaya pertanian rendah emisi adalah memberikan sosialisasi secara terus-menerus kepada petani untuk tidak melakukan pembakaran jerami dan memanfaatkan jerami padi sebagai pakan ternak. Dari kegiatan sosialisasi yang rutin dilakukan oleh tim Proklim Desa Karangsalam Lor ini, pada akhirnya menumbuhkan kesadaran para petani untuk pentingnya budidaya pertanian yang ramah lingkungan. Mempertahankan tutupan vegetasi. Penanaman tanaman konservasi dilakukan di catchment area atau daerah resapan air, yaitu di sekitar mata air Curug Telu, Curug Abang, dan mata air Mertelu. Hal ini merupakan upaya untuk mempertahankan konservasi lahan dan air. Mengingat di Desa Karangsalam Lor banyak terdapat mata air yang dimanfaatkan bukan hanya oleh warga sekitar Desa Karangsalam Lor, tetapi juga dimanfaatkan oleh warga lain desa sampai lain kecamatan. Penanaman tanaman konservasi ini dilakukan mulai tahun 2011 sampai dengan sekarang dengan melibatkan stakeholder baik swasta maupun pemerintah. Salah satu pihak yang bermitra adalah PDAM Tirta Satria Kabupaten Banyumas dengan LMDH Desa Karangsalam Lor yang secara rutin memberikan bibit tanaman konservasi lebih dari 2.000 pohon per tahun. Di samping itu, kegiatan edukasi kepada masyarakat dan lembaga pendidikan juga terus dilakukan dengan melibatkan lembaga pendidikan seperti siswa SD Negeri Karangsalam Lor dan SMP Negeri 2 Baturaden. Mencegah atau menanggulangi kebakaran lahan dan hutan. Untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan antara LMDH Desa Karangsalam Lor bekerja sama dengan Perum Perhutani BKPH Gunung Slamet Barat KPH Banyumas Timur, dan bentuk kegiatan yang dilakukan adalah sosialisasi kepada masyarakat sekitar hutan dan melakukan patroli secara rutin bekerja sama dengan mandor perhutani. Menggunakan energi baru terbarukan. Untuk mewujudkan penggunaan energi baru terbarukan di Desa Karangsalam Lor, sebagian warga masih ada yang menggunakan tungku untuk memasak dengan menghilangkan penggunaan kayu bakar, beralih ke pemanfaatan sekam padi sebagai bahan bakar dari limbah penggilingan padi atau rice mill yang ada di Desa Karangsalam Lor. Sedangkan untuk penerangan rumah, tim Proklim memberikan sosialisasi kepada warga desa untuk menggunakan lampu LED yang lebih hemat energi, juga rendah emisi. Ada juga yang telah menggunakan solar cell sebagai sumber energi, serta sebagian warga ada memanfaatkan aliran air dengan membangun atau membuat kincir air sebagai sumber energi baru terbarukan. Kelembagaan Proklim di Desa Karangsalam Lor terdiri dari berbagai kelompok masyarakat yang peduli lingkungan, seperti LMDH Wana Lestari, PKK Desa, Gapoktan, BUMDes, tokoh masyarakat, kelompok pemuda, dan kelompok-kelompok peduli lingkungan yang selanjutnya tergabung dalam satu lembaga, yaitu Tim Proklim Desa Karangsalam Lor. Adapun Tim Proklim Desa Karangsalam Lor memiliki struktur organisasi yang terdiri dari pembina, ketua, sekretaris, bendahara, dan beberapa koordinator kegiatan. Antara lain, koordinator pengendalian kekeringan, banjir, dan longsor, koordinator peningkatan ketahanan pangan,
koordinator pengendalian penyakit terkait iklim, koordinator pengelolaan sampah, limbah padat dan cair, yang sudah memiliki tugas dan fungsinya masing-masing. Selanjutnya, tim Proklim Desa Karangsalam Lor telah mendapat pengakuan dari pemerintah desa berupa keputusan Kepala Desa nomor 27 tahun 2021 tentang tim Proklim Desa Karangsalam Lor. Pemerintah Desa Karangsalam Lor juga menerbitkan kebijakan-kebijakan terkait pengendalian perubahan iklim yang tertuang dalam peraturan desa, diantaranya Peraturan Desa Karangsalam Lor nomor 2 tahun 2018 tentang pengelolaan dan pemanfaatan sampah. Peraturan Desa Karangsalam Lor nomor 5 tahun 2018 tentang pelindungan kawasan hutan pangkuan Desa Karangsalam Lor. Peraturan Desa Karangsalam Lor nomor 5 tahun 2020 tentang larangan buang air besar sembarangan atau BABS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erna Sulistiyawati Husein, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banyumas, mendukung kegiatan program Kampung Iklim atau Proklim yang ada di Kabupaten Banyumas. Karena program Kampung Iklim atau Proklim yang ditetapkan sebagai Gerakan Nasional Pengendalian Perubahan Iklim berbasis masyarakat merupakan salah satu langkah strategis dalam membumikan isu global perubahan iklim menjadi aksi bersama di tingkat lokal. Kegiatan yang dilaksanakan Desa Karangsalam Lor, Kecamatan Baturaden, melalui penanaman pohon, konservasi lahan, reboisasi hutan, memilah sampah, menghemat listrik dan air, tidak membakar sampah, tidak membakar hutan dan lahan, serta meningkatkan ketahanan pangan, diharapkan dapat mendukung 20.000 program Kampung Iklim atau Proklim tahun 2024 yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo. Dan saya berharap semoga Desa Karangsalam Lor, Kecamatan Baturaden, dalam upaya melaksanakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dapat memperoleh penghargaan Proklim Utama tahun 2021 dari pemerintah dan dapat memberikan contoh kepada kampung iklim yang lainnya yang ada di Kabupaten Banyumas. Saya mengucapkan terima kasih kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas dan OPD terkait dalam melakukan pembinaan, pendampingan dan bantuan kepada kelompok program Kampung Iklim yang ada di Kabupaten Banyumas. Semoga di tahun-tahun yang akan datang lebih banyak lagi kampung iklim yang ada di Kabupaten Banyumas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukungan masyarakat terhadap kegiatan program Kampung Iklim cukup tinggi. Mulai dari memberikan donasi untuk kegiatan Proklim, sistem pendanaan lembaga yang terdiri dari dana mandiri, dari iuran anggota lembaga, dan pembukuan keuangan yang tertib juga dikelola oleh bendahara, khususnya dalam kegiatan pengelolaan sampah limbah padat. Dalam kegiatan konservasi, melibatkan masyarakat, petani, karang taruna, dan pelajar, juga keterlibatan kesetaraan gender. Kegiatan program Kampung Iklim di Desa Karangsalam Lor telah disosialisasikan melalui berbagai media, seperti spanduk kegiatan dan publikasi lewat media cetak. Keterlibatan pimpinan lokal di Desa Karangsalam Lor ditunjukkan oleh hadirnya Wakil Bupati Banyumas dalam kegiatan peringatan Hari Air Sedunia. Kegiatan Hari Air Sedunia ini dilaksanakan sebagai ajang sosialisasi kepada masyarakat dan edukasi kepada generasi muda tentang pentingnya menjaga ekosistem. Untuk mendukung kegiatan budidaya pertanian rendah emisi, di Desa Karangsalam Lor sendiri sudah memproduksi pupuk organik yang telah diterapkan pada pertanian organik. Penghargaan yang pernah diperoleh Desa Karangsalam Lor antara lain penghargaan program Kampung Iklim tahun 2014, penghargaan Lomba Desa Wisata tingkat nasional tahun 2019 sebagai peringkat 7 nasional, program Kampung KB Dusun Munggang Sari, sertifikat desa ODF. Semenjak tahun 2011, Desa Karangsalam Lor melalui LMDH bekerjasama dengan PDAM Kabupaten Banyumas dalam bantuan bibit tanaman konservasi senilai 10 juta rupiah setiap tahunnya yang ditanam di catchment area mata air. Selain itu, LMDH juga bekerjasama dengan BPDASHN Serayu Opak Progo melalui program-program konservasi
baik tutupan vegetasi maupun sipil teknik. Stakeholder yang bekerja sama dengan LMDH adalah BAF atau Baturaden Adventure Forest dalam bentuk kegiatan penanaman tanaman konservasi setiap tahun. Untuk dinas terkait yang bekerja sama dengan LMDH adalah JTK Wilayah 6, Perum Perhutani KPH Banyumas Timur, dan Kementerian LHK dalam bentuk Kulin KK. Pengembangan kegiatan yang dilakukan adalah bekerjasama atau melibatkan Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Baturaden dan Sekolah Dasar Negeri Karangsalam Lor dalam kegiatan konservasi di Baturaden Adventure Forest atau BAF melalui kegiatan triatikal yang diadakan pada tahun 2017 dengan tujuan bisa memberikan edukasi tentang pentingnya menjaga konservasi lahan dan air. Kegiatan program Kampung Iklim di Desa Karangsalam Lor berhasil mempertahankan sumber-sumber mata air yang ada dengan sumber air yang terus melimpah, terutama di Curug Telu, sehingga melahirkan Desa Karangsalam Lor menjadi desa wisata yang bisa meningkatkan sumber perekonomian warga desa setempat. Dengan melakukan kegiatan program Kampung Iklim, juga berhasil memunculkan kelompok-kelompok masyarakat, penggiat lingkungan, dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap konservasi lahan dan air. Selain itu, program Kampung Iklim juga berhasil mempertahankan kearifan budaya lokal seperti ide-ide desa, sedekah bumi, kegiatan grebek suram, hiburan ebek, dan permainan tradisional. Program Kampung Iklim di Desa Karangsalam Lor memiliki rencana dalam 5 tahun ke depan, yaitu mempertahankan catchment area sebagai daerah resapan air, lebih meningkatkan pertanian organik sebagai salah satu produk unggulan desa, meningkatkan sistem pengolahan sampah limbah padat terpadu, dan mempertahankan Desa Karangsalam Lor sebagai desa wisata berbasis konservasi.